Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti Gmeet tadi, penjelasan materi bisa dilihat pada video ini. Nah, materi bangun ruang hari ini kita hanya membahas 3 macam bangun ruang. Langsung saja kita ke bangun ruang yang pertama, yaitu bangun ruang prisma. Di sini ada contoh bangun prisma segi 5. Nah, jika kita buka menjadi 2 dimensi, maka terdapat jaring-jaring prisma segi 5 seperti ini. Terdiri atas penutup, alas, dan selubung atau selimut prisma. Jadi untuk mengetahui luas permukaan prisma, yaitu luas alas ditambah luas penutup prisma ditambah luas selimut prisma atau selubung prisma. Nah, di sini selubung prisma atau selimut prisma itu berbentuk persegi panjang. Jadi ini adalah panjang dari selubung prisma itu sama dengan keliling alas. Nah, sedangkan tinggi prisma itu sama dengan lebar dari selubungnya. Nah, berdasarkan gambar di samping, luas permukaan prisma dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, luas permukaan prisma 2 kali luas alas. Ini ya, luas alas, karena luas alas dan penutupnya sama, maka ditulis 2 kali luas alas ditambah keliling alas tadi ya, dikali tinggi. Nah, ini adalah luas selimut, sedangkan ini adalah luas alas dan penutup, dimana LA adalah luas alas prisma, KA adalah keliling alas prisma, dan T adalah tinggi prisma. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Rima memiliki tempat pensil berukuran prisma segi 6. Bidang yang berbentuk segi 6 memiliki panjang rusuk 6 cm dan luasnya 93,5 cm bujur sangkar atau kuadrat. Panjang tinggi prisma tempat pensil tersebut adalah 20 cm. Rima ingin melapisi tempat pensil tersebut dengan kertas warna. Berapa luas kertas warna yang digunakan Rima untuk melapisi tempat pensilnya? Nah, jadi di sini yang kita ketahui adalah panjang rusuknya yaitu 6 cm. Jadi panjang rusuk AB itu 6 cm, BC 6 cm, CD 6 cm, dan seterusnya. Kemudian luas dari alas ini adalah 93,5 cm kuadrat. Nah, tinggi prisma yaitu tinggi ini ya, tinggi prisma antara alas dan penutupnya yaitu 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas kertas warna yang digunakan Rima. Berarti yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Langsung saja kita ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Oke, kita masukkan ke rumus. 2 dikali luas alasnya yaitu 93,5 ditambah keliling alas, yaitu karena di sini prisma segi 6 dan panjang rusuknya adalah 6, maka keliling alasnya 6 dikali 6 dikali tingginya yaitu 20. Nah, 2 dikali 93,5 hasilnya 187. 6 kali 6 dikali 20 hasilnya adalah 720. 187 ditambah 720 yaitu 907 cm kuadrat.
Jadi luas kertas warna yang digunakan Rima untuk melapisi tempat pensilnya adalah 907 cm². Nah, kita lanjut ke volume prisma. Tadi kita sudah belajar tentang luas permukaan prisma, sekarang volume prisma. Nah, kubus dan balok merupakan prisma segi 4, ya. Nah, volume prisma dapat dirumuskan berdasarkan volume kubus dan balok. Ada yang masih ingat apa rumus dari volume kubus? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Di mana sisi kali sisi merupakan alasnya. Ini sisi kali sisi yang pertama adalah alasnya, untuk mencari alasnya. Sedangkan sisi yang berikutnya adalah tingginya, tinggi prisma ya, karena ini prisma segi 4. Maka di sini kita tulis luas alas kali tinggi. Begitu juga dengan balok. Nah, balok ini merupakan prisma segi 4. Nah, untuk mencari volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar ini adalah untuk mencari luas alas dari balok. Nah, jadi panjang kali lebar luas alas dan tingginya ini adalah tinggi prisma. Jadi luas alas dikali tinggi. Nah, volume prisma dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas alas dikali tinggi. Nah, berdasarkan kesimpulan ini ya, dimana LA adalah luas alasnya, luas alas prisma, dan T-nya adalah tinggi prisma. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Beberapa desa mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kejadian ini seperti terjadi di desa tempat Kalia tinggal. Sebelum musim kemarau benar-benar tiba, ayah Kalia membeli sebuah bak penampung air yang cukup besar. Bak tersebut ternyata berbentuk prisma segi 8 dengan luas tutup 1,5 meter kuadrat dan tinggi 1 meter. Berapa liter air yang mampu ditampung dalam bak tersebut? Nah, jawabnya volume, rumusnya tadi ya, adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? Nah, luas alas sama dengan luas tutup prisma, yaitu 1,5 meter kuadrat. Nah, 1,5 meter kuadrat dikali 1 meter, yaitu tinggi dari prisma. 1,5 kali 1, yaitu 1,5 meter kubik. Nah, atau jika dijadikan liter, dikali 1000, jadi 1500 liter. Nah, jadi bak air yang dibeli ayah Kalia dapat menampung air sebanyak 1500 liter. Lanjut yang kedua, kita pelajari tentang luas permukaan dan volume tabung. Ini adalah contoh bangun tabung. Nah, bangun tabung jika kita buka menjadi jaring-jaring, maka ada penutup tabung, alas tabung, dan selimut tabung. Penutup dan alas tabung luasnya sama. Ini tadi jadi selimutnya, untuk selimutnya mencari luasnya tentunya kita harus tahu panjang dari selimut dan lebar selimut atau tingginya. Nah, panjang selimut sama dengan keliling alas. Berdasarkan gambar di samping, luas permukaan tabung ditentukan oleh luas lingkaran dan selimutnya. Maka luas permukaan tabung yaitu 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi
seperti halnya tadi prisma ya. Jadi tabung itu sama dengan prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Tapi kalau sudah alasnya berbentuk lingkaran, maka itu dinamakan tabung. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka luas dari lingkaran yaitu PR pangkat 2. Jadi kita tuliskan di sini 2 kali PR pangkat 2. Sedangkan keliling dari lingkaran yaitu 2 PR. Nah, 2 kali PR pangkat 2, 2 PR pangkat 2 ditambah 2 PRT. Maka ini bisa kita sederhanakan, yaitu 2 PR kali R tambah T. Nah, jadi rumus dari luas permukaan tabung yaitu 2 PR kali R tambah T. Sedangkan untuk volume dari tabung, menentukan volume tabung sama dengan menentukan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, volume tabung luas alas dikali tinggi. Nah, karena ini berbentuk lingkaran, maka PR pangkat 2 kali T, yaitu PR pangkat 2T. Jadi volume tabung adalah PR kuadrat T. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter 70 cm mampu menampung minyak goreng sebanyak 462 liter. Berapa tinggi drum tersebut dan berapa luas seluruh permukaan drum tersebut? Maka kita selesaikan dulu bagian A. Yang diketahui adalah diameternya 70 cm. Diameter dari alas atau tutup tabung ya. 70 cm, maka jari-jarinya adalah 35 cm karena jari-jari adalah 1/2 dari diameter. Kemudian yang diketahui berikutnya yaitu volume dari tabung tersebut yaitu 462 liter. Jika kita jadikan cm, maka 462.000 cm kubik. Nah, yang ditanya adalah yang pertama tinggi drum tersebut. Kita masukkan ke rumus volume. Nah, jawab volumenya adalah PR pangkat 2 kali T. Kita masukkan di rumus, volumenya adalah 462.000, P-nya 22/7 kali 35, R-nya kali 35 dikali T. Nah, 7 kita coret, 7 dibagi 7, 1, 35 dibagi 7, 5. Jadi 22 kali 5 kali 35, hasilnya adalah 3.850 T. Nah, karena ini ada variabel T yang masih kita harus cari, maka yang ada variabelnya kita pindah ke ruas kiri. Yang volumenya yang kita sudah ketahui, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3.850 T sama dengan 462.000. Nah, T sama dengan 462.000 dibagi 3.850. Hasilnya adalah 120 cm. Maka tingginya kita sudah ketahui, yaitu 120 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas seluruh permukaan drum tersebut. Nah, untuk mencari luas seluruh permukaan drum, kita sudah mengetahui tadi jari-jarinya yaitu 35 cm dan tingginya 120 cm. Maka luas permukaannya
kita masukkan di rumus 2πr kali R kali T, tambah T. Luas sama dengan 2 kali 22/7 kali 35 dikali 35 ditambah 120. Nah, ini kita coret 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Nah, 2 dikali 22 dikali 5 hasilnya adalah 220. 35 ditambah 120 hasilnya 155. 220 dikali 155 yaitu 34.100 cm². Maka luas permukaan tabung yaitu 34.100 cm². Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa lebih paham. Selanjutnya kita ke bangun ruang berikutnya, yaitu limas. Nah, luas permukaan dan volume limas. Ini adalah jaring-jaring limas. Berdasarkan jaring-jaringnya, limas terdiri atas satu sisi alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga, sehingga rumusnya yaitu luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Nah, di sini keterangannya LA adalah luas alas limas, N-nya yaitu banyaknya sisi tegak limas, karena ini adalah 5 segi 4, maka sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4. Dan LST yaitu luas sisi tegak limas, jadi luasnya dari segitiga. Kalau mencari segitiga, luasnya rumusnya yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Kita lanjut langsung saja ke contoh soal. Atap rumah Gani berbentuk 5 segi 8. Luas genting pada salah satu sisi tegak atap tersebut adalah 10 meter kuadrat. Jadi salah satu sisi tegaknya yaitu segitiga ini 10 meter kuadrat. Berapakah luas seluruh genting yang terpasang di atap rumah Gani? Nah, karena yang ditanyakan adalah atapnya, maka kita tidak hitung alasnya, hanya ke-8 segitiga dari 5 segi 8 tersebut. Nah, yang diketahui atap rumah yang berbentuk 5 segi 8 memiliki 8 sisi tegak. Luas satu sisi tegaknya yaitu 10 meter kuadrat. Maka yang ditanya adalah luas seluruh genting. Maka kita jawab luas genting yaitu 8 kali luas salah satu sisi tegak limas tersebut, karena semua sisi tegaknya luasnya sama. Jadi 8 dikali 10. 8 dikali 10 yaitu 80. Jadi luas seluruh genting rumah Gani yaitu 80 meter kuadrat. Selanjutnya kita ke volume dari limas. Kita perhatikan kubus berikut ini. Kalau kita bagi kubus tersebut, kita bagi ya, maka terdapat 6 buah limas. 6 limas dengan ukuran yang sama, dengan panjang sisi S atau panjang alasnya yaitu S, alas dari limas. Nah, maka volume limas yaitu 1/6 dari volume kubus. Nah,
1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Nah, di mana sisi kali sisi ini adalah luas alas ya, luas alasnya. Jadi 1/6 kali luas alas dikali 2 kali T. Mengapa harus 2T? Karena panjang sisi kubus ini adalah sama dengan 2 kali tinggi limas. Sini ada limas yang pertama dan ini limas yang kedua. Jadi 2 kali tinggi limas sama dengan sisi panjang sisi kubus. Makanya di sini jadi sisi yang berikutnya yaitu 2 kali T. Maka 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. 2 dibagi 2, 1. Jadi rumusnya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volume limas yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Untuk lebih jelasnya kita ke pertanyaan. Sebuah monumen berbentuk 5 segi 5 memiliki luas alas 4 meter kuadrat dan tingginya 3 meter. Berapakah volume monumen tersebut? Nah, yang diketahui adalah luas alasnya 4 meter kuadrat. Luas alasnya. Sedangkan tingginya yaitu 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah volume monumen atau volume limas tersebut. Jawab, volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali 4 dikali 3. Ini kita bisa coret 3 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 1. Jadi 1 kali 4. Hasilnya adalah 4 meter kubik. Jadi volume monumen tersebut adalah 4 meter kubik. Sampai di sini semoga bisa difahami penjelasannya dan selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.